Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Kembali lagi di Karolis Channel. Untuk hari ini kita akan membahas ularnya Mas Samuel. Nah, dia kan bawa ular kecil yang aku tuh belum terlalu jelas ya. Menurutku tuh ular baru buat aku loh. Aku juga penasaran. Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran langsung aja dipanggil. Mas Samuel. Mantap. Sehat. Nah itu ular apa Mas? Ini Kayaknya keren banget. baru lihat. Baru lihat. Coba lihat. Ya, ular ini kalau di Indonesia sih terkenalnya ular lidi. Ya, gitu guys. Kalau nama lainnya sih Leopardly tricolor. Ya, keren ya. Tahu nggak? Bisa nggak dinamain tricolor? Itu kan kalau namanya trikala. Itu kan kalau dilihat dari dekat ya, nih teman-teman. Itu kan ada 3 layar dalam badan itu, dari mulai kepala sampai ekor. Itu ada 3 layar. Nah, mulai dari saya sih nggak kelihatan. Baca. Syukur-syukur kalau kalian bisa lihat ya. Yang pertama ini zaitun dari kepala sampai ekor. Oh, warna zaitun. Warna zaitun atau hijau-hijau. Nah, terus yang kedua adalah bagian bawah. Bagian bawah itu agak kekuningan. Oh, ini ya saya. Nah, bagian bawah. Teman-teman bisa lihat Bagian bawah kuningnya. juga kuning-kuningan. Nah, yang paling nggak kelihatan biasanya orang tuh nggak kelihatan karena kecil. Oh, Nah, iya. itu bagian mata Mata kanan kiri nih. Aduh, ini ular lagi girang banget ya. namanya kecil kan. Nih, bagian mata itu ada warna hitam, Yeah, boy. bentang sampai setengah badan kayaknya. Oh iya nih ada garis hitam nih kalau teman-teman bisa Iya. lihat dari ujung mata, depan mata sampai tengah. Nah, itu kenapa ular ini disebut Leopardly tricolor atau ular lidi terkenal di Indonesia. Kalau ular ini persebarannya itu di mana sih Mas? Apa cuma di Jawa doang atau di mana? Banyak kebetulan di Indonesia ya, ini khusus di Indonesia dulu. Kalau di Asia sih seluruh Asia Tenggara. Kalau untuk di Indonesia itu Bangka Belitung, Bangka, ya, Nias, wih jauh juga ya. Kepulauan Riau, Wow, terus Kalimantan, Kalimantan juga. terus sama tentunya di Indonesia atau di Jawa. Kalau di Asia itu kebanyakan Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina sama Singapura. Impor. Tapi Di Indonesia juga ada ya? tapi Asia Tenggara ini Asia memang tersebarnya di Asia. Cuma harganya nggak sama banget. Emang berapa tadi? Nggak sampai 100 lah. Sampai 100 Sampai ya? 100. Bulan. Kalian yang mungkin mau adopsi ataupun mau nambah teman Kali Bud, mungkin ini bisa jadi rekomen juga karena harganya juga cukup ramah di kantong untuk teman-teman yang mau mulai. Ini juga berbisa ya Mas ya? Enggak sama sekali. Dia nggak gigit. Jangan gigit sama sekali. Bahkan gigit. Bulannya lucu, kecil, harganya juga murah dan dia nggak pernah gigit. Kan ya, kayaknya jarang dengar ada berita tentang ular ini gigit manusia. Nah, Soalnya saya selama ini melihara ini lama, baru 3 bulan sih, belum lama. Ya. Tapi saya sudah riset kemana-mana, katanya sih belum ada. ya, Sama sekali belum ada korban atau orang yang digigit ular ini. Adanya ular dia manusia ya? iya ada. Ini berarti 1000% nggak pernah gigit. Buat kalian yang takut ular, buat coba-coba ataupun mulai berani sama ular lidi Atau Leopardis tricolor. Nah, ini kalau dilihat nih ukuran panjangnya, biasanya kan ular itu kan bisa panjang bisa sampai 2 meter, 3 meter. Kalau ini panjang maksimalnya berapa Mas? Kalau ular ini kebetulan cukup segini, nggak bisa gede, nggak bisa panjang.
Karena namanya juga ular litik, tahu kan litik kecil ya teman-teman. Nah, ular ini maksimal panjang itu sekitar 56 cm gitu. 56. Oh, berarti kecil ya? Iya, nggak bisa sampai 1 meter 2 meter kayak ular-ular wajarnya, nggak bisa. Maksimal sih. Nah, kali ini aku nih penasaran ya, mungkin teman-teman juga penasaran. Ular si kecil ini makannya apa? Nggak mungkin kan makan tikus, ularnya kecil, bulunya aja loh. Nggak sampai satu kelingking saya loh. Ini makannya apa? Kalau jempol sama jari-jari kalian gede ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, kalau makannya sih nggak susah juga. Cakrik, terus lalang itu kan di sawah-sawah banyak. Kalau di sawah deh, kita beli di toko atau di pasar-pasar hewan, kita cari gampang. Udah harganya murah, makanannya murah, ularnya juga murah. Ya, walaupun dia tersebar di berbagai Asia Tenggara, tapi untuk pemula atau untuk anak-anak yang nggak mau atau takut digigit bisa ya ini atau adopsi. Menurut aku sih ya, karena dari segi makan aja gampang. Cakrik, tiap hari kita lihat. Yang berarti banyak lah di tempat-tempat Iya. apa kayak toko burung Nah, ataupun jadi jenis makanan gitu kan. Gampang banget di tempat nyantri tuh. Jadi buat kalian yang masih nyoba kata aku sih ini memang udah komen, jadi gampang ularnya juga Cina. Paling ya jambi pasnya cirasnya dia ya kayak lompat sedikit lah, tapi nggak pernah gigit. Terus dia juga bawaannya juga lebih tenang gitu terhadap iya. lain. Dan perlu masuk tahu ya, Ya. dari sekian ular yang ada di Indonesia, yang saya tahu sih, ini adalah salah satu ular yang cepat adaptasi dengan siapapun. Berarti gampang buat dipelihara ya? Iya, entah itu manusia, kecuali lawannya ya, yang mau menyerang ini ya, Predatornya. predatornya beda. Kalau kita sebagai manusia sih, kalau niatnya memang melihara bukan buat makan, ya dia cepat adaptasi sama kita. Nggak mungkin kayak nyetrek nggak mungkin, nggak bisa. Tapi ular ini memang sekali lagi saya bilang, itu 1000% aman untuk pemula. Aman banget sih. Ya, aku lihat di Lula kayak apa ya? Karakternya tuh kayak tenang, Iya. bapaknya tenang, nggak terlalu banyak nyetrek. Jadi waktu pertama kali masnya adopsi, dan biasanya kalau ular kan perlu adaptasi yang dekat ya, sampai kadang dinyetrek dulu, dia nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Begitu udah ambil, terus 1, 2, 3 hari saya pegang, saya pikir aja awalnya ini kok ular enggak nyetrek, enggak kemana-mana, dikit juga enggak. Oh ternyata setelah saya riset kemana-mana, ternyata melihat Google dan sebagainya, oh memang karakternya seperti ini. Cinta damai deh bro, cinta damai. Kita nama Nah, saya mau nanya lagi nih, ularnya kecil nih. Berarti kan untuk space tempat kandang nggak terlalu makan tempat ya? enggak, kendang enggak. Dan saya juga pengen tahu kayak gimana sih dia set kandangnya yang cocok buat ular kayak gini sih. Sebelum kita lari ke kandang, saya mau ngasih tahu dulu ya, info untuk menemukan ular ini sih di dataran rendah sampai dataran tinggi 1.200 meter, jadi nggak sampai ke puncak gunung, cuma di kaki gunung. Terus sering ditemukannya sih di daun-daun, gegang, pohon. Kalau di tanah sih kayaknya jarang, karena dia suka bergerak-gerak. Saya pernah dengar nih, ular ini dia banyaknya juga disebut karena ular salak karena Iya. dia ada di pohonan salak. Nah, memang. Apa karena ini ya, kayak salak kan banyak durinya tuh, jadi untuk pemangsanya kayak burung dan Takut. segala macam hewan lain takut sama tanaman tadi. Jadi dia disebut ular salak juga karena dia bersembunyi di area-area kebun salak. Dan punya kayak gitu sih. Nah, tadi kan sudah dataran tinggi kita bisa temukan di dataran tinggi sampai dataran rendah. Kita sekarang mau setting kandang, jadi kan masuknya. Iya benar, saya penasaran juga. Nah, kebetulan kandangnya ini gimana. saya juga udah siapin kandangnya. Tolong pegang dulu sebentar. Oh iya siap, Saya- siap bos. Nah, oke, ini ya, ini untuk ukuran kandangnya, kotaknya segini. Nggak usah besar-besar, nggak usah terlalu. Ini cukup buat ular sepanjang ini. cukup. Nah, Oke, buat teman-teman juga yang space rumahnya, kebetulan bisa saya bersihin Iya. juga. Iya. Jadi kelihatan bersih. buat teman-teman yang kayak rumahnya sempit juga kecil kayak rumah saya, itu memelihara ular ini tuh nggak makan tempat banget, nggak sampai satu ukuran lemari Enggak.
Dia cuma berapa sih? Ya, sekitar 5 kali 10 ya? Iya, 5 kali 10 cm lah. Sama keramik aja beda keramik. Bener-bener ngirit banget tempat Iya. lah. Terus yang kedua ada Itu apa? kokopet Ngopet. atau biasa disebut serbuk kelapa. Oh, serbuk kelapa. Itu buat alas ya? Nanti. Buat alas, karena dia kebetulan juga suka agak lembab juga. Oh, iya. Nah, oh ini bukan itu ya? Padahal saya ngikat sendiri, saya beli dapat. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya kalian pengen pelihara, jangan lupa kalian juga siapin bahan-bahan yang buat kandang hewan kalian. Tapi nggak mau kan kalau hewan yang ataupun pet kesayangan kalian itu stres, kayak nggak nyaman dengan kandangnya, mau makan sampai sakit, nah, jangan sampai ya. Jadi sebelum kalian membeli ataupun mengadopsi hewan, kalian juga harus siapin set kandang. Jadi buat ya pemula-pemula yang baru mau nyoba, baru mau bermain dengan reptil, kalian harus siapin kandang yang cocok buat kalian Nah, atau hewan kalian. Mas, kalau untuk kelapanya kan biasanya macam-macam kalau di tempat-tempat tujuannya. Ya. Itu harus cari yang paling halus. Paling halus aja. Coba bisa dipegang. Oh ini halus nih. Jadi kayak abon. Abon kelapa. Kayak abon kelapa. Ini juga kerasa agak basah kayak lembab lembab. Iya, ini ini cocok untuk ular. Terus segini tuh bisa berbulan-bulan. Jadi sekali beli misalnya 1-2 kilo atau berapa untuk ukuran kandang segini nggak khawatir kehabisan. Berarti makanya nggak sampai Enggak, budget juga aman. Ini saya tahu ya. biar kameranya kelihatan masih. Oke. Jadi nggak terlalu banyak ya, Iya. teman-teman bisa Yang lihat penting di sini. semua sisinya terpenuhi. Sama alasnya. Jadi kenapa kita pakai alas seperti ini? Karena kita mengikuti di habitatnya. Habitatnya biasanya kan di tanah, di tempat-tempat kayak hutan vegetasinya yang banyak tumbuhannya. Jadi lebih baik kalau alasnya dibuat sealami mungkin, gitu, untuk menyerap kelembapan, nggak terlalu kering. Nah, cukup segini aja. Nggak terlalu banyak ya. Ya, ada mereknya. Ada mereknya. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak terlalu banyak, yang penting dia terisi. Jadi setiap sudut terisi. Irit banget loh. Iya. Terus supaya Apalagi? dia bisa mandi atau minum kasih Tempat air. Buat minum juga ya. Ada yang bilang kan ular nggak minum. Ular guys. masa makan nggak minum. Syarat loh. Saya sedikit aja. Nggak banyak ya. Aduh, tremor tangan gue. Lo kenapa bro? Tremor tiba-tiba. Oke. Oke. Nah, kalau buat mempercantik kandang, biasanya kan masa kandang polosan doang. Iya. Kalian bisa beli atau cari ranting. Kalau boleh dahulu sama ranting yang asli lebih bagus. Kalau saya punya yang seadanya yang hanya buat. Tapi nggak masalah. Ini kenapa ada daunnya? Kan tadi Pak saya bilang karena suka tempat ulap yang lembut. Daun kan biasanya kena panas mengeluarkan cairan air. Nah, itu yang ditaruh. Berarti ini gunanya daunnya buat sarang dia ya? Iya. Nah, taruh deh si ular atau ular di. Nah, tapi biasanya kalau mereka kayak gini ya, setahu saya ya, pasti dia akan dia nyari tempat dulu, adaptasi ke kandang yang baru kalau sudah dia explore, nanti dia nemuin satu tempat yang dia cocok, nanti dia bikin lingkaran, dia sampai tidur di situ. Nah, kamu kan udah dari harganya murah, makanannya juga nggak terlalu susah dicari, kandangnya juga minim atau kecil, terus kandangnya untuk pokok sameknya juga gampang dicari, dimanapun itu ada. Nah, yang penting jangan cari toko besi, Nggak ada, toko buku. nggak ada. Nah, saya juga nanya nih, untuk mewakili teman-teman yang baru belajar ataupun newbie lah, orang-orang yang kayak baru mulai mengenal tentang reptil, mau apa namanya, mengadopsi atau memelihara mereka.
caranya untuk ular ini ya, untuk spesies ini nih, karena Mas Samuel juga lebih hafal dengan spesies ini, gimana sih biar kami yang baru-baru belajar tentang ular tricolor ini atau ular lidi ini nggak gampang mati gitu. Kalau Perawatannya perawatan mungkin. sih hampir sama ya kayak ular-ular semacam. Yang pasti harus dijemur pasti Iya, ya. pasti. Terus dari segi makanan teratur. Ya. Cangkrik, tahu aja cangkrik 3 atau 4 gitu di sini. Oh, itu cuma 4 tuh mirip lagi nih teman-teman. Jadi kalian beli cangkrik satu wadah ya bisa Iya. 3 atau 4 ya. Terus yang jelas sih tempat pasti harus lembab. Gak bisa kering berarti ya? Dia bisa harus lembab. Makanya kan ada air, dia bisa ke air terus baru ke kelapanya bisa kelapanya itu bisa mencairkan membuat suasana di kandang sendiri lembab, lebih lembab. Apalagi kan kalau pakai daun asli, biasanya lebih lembab. Saya pernah dengar juga tuh, ada yang teman-teman dari komunitas pernah cerita juga bahwa ada kandang yang sengaja disemprot air sedikit biar lebih lembab. Iya harus disemprot juga. Kalau enggak harus juga sih, karena yang penting tadi ada unsur airnya di dalam. Oh, berarti tetap yang penting ada Iya, ada air. Kalau ada air, kalau enggak ada ya kita harus rutin nyemprot. Untuk menjaga kelembapannya ya teman-teman, tolong diingat yang baru-baru belajar untuk semua jenis reptil kayaknya tuh butuh kelembapan ekstra sih, apalagi kalau kalian yang memelihara jenis-jenis kodok itu lebih ekstrim banget, udah benar-benar basah. Nah kalau untuk ular, nah itu bisa lihat, dia sudah nemuin tempat yang buat bersarang. Coba kamu lihat, enggak? Itu udah langsung Dia sudah wrinkle wrinkle atau apa sih bahasanya ya lingkaran gitu lingkaran di tempat-tempat yang lembab. Padahal ini cuma pakai Daun buatan palsu. ya, daun palsu. Apalagi nanti pakai daun asli. Kayak kalau dia sudah menemukan satu tempat yang dia nyaman dan dia sarang, biasanya itu jarang-jarang pergi Jarang kalau pergi, jarang gerak. Oh iya mas, ini kan saya sudah mengenalkan hewan peliharaan saya. ya. Saya kan di sini juga datang mau lihat, katanya kemarin ularnya habis kandiko. Oh, Ya, saya mau lihat dong. Ini juga baru selesai kandiko. Kan tadi di awal saya bilang ini baru selesai warnanya kandiko. pantesan masih cerah-cerahnya ya. Habis kandiko Masih ada nih, ada. ada jenis piton, cuman dia jenis piton karpet, dia nggak bakal panjang, dia panjang-panjang itu kayak 120 sampai 150, jadi 1,5 meter, nggak bakal panjang lagi. Penasaran? Penasaran dong. Kira-kira bisa diambil. Biasanya kan ular habis setting aja saya nggak ambil. Kalau untuk ular saya itu sebenarnya kalau di dalam kandang dia ngedep, jadi kadang dia nyerang, nggak kayak ular ini benar-benar jinak banget. Iya. Kalau ular yang punya aku tuh dia agresif di dalam kandang, tapi udah dia keluar dari kandang menghirup udara segar, dia jadi lebih tenang. Nah untuk yang teman-teman yang penasaran, cek dulu sebenarnya. Nah, sambil nunggu kita ngopi. Nah, ngopi. Saya kesini penasaran sekalian mau kenalin si ular kecil atau ular lidi ini ya yang tadi saya punya saya. Terus tadi juga Mas Sobret ngabarin kalau saya juga ularnya lagi habiskan kulit, makanya saya datang. Sekalian saya kenalin ular saya. Terus saya mau lihat nih hasil ganti kulitnya seperti apa dan ingin tahu hasilnya kayak apa. Nah ini dia ular. Ya ini dia ularnya. Nah, Oke, nah bisa kita lihat. Ini tadi saya ambil dia agak agresif, tapi kalau udah keluar karena udara bebas dia agak tenang. Nggak kayak ularnya Mas Sambo yang lebih tenang dan nggak pernah gigit. Ini udah berapa kali gigit saya. aduh, saya nanti gigit nggak? Ya, Coba. kalau kita udah biasa pegang ular dia pasti udah tahu. Cuman kenapa saya digigit? Karena dia pas mungkin lagi lapar. Ini baru makan, cuman makannya mencit. Ini jenisnya piton karpet. Dari warnanya di sini ada warna kuning, hitam, coklatan, gold, kayak warna gold sih ikutnya. Cantik banget, serius. Ini beneran asli cantik.
Cuman karena saya dulu, berarti berapa bulan lalu saya beli, nah dari orang yang kayak kurang merawat. Ini harus dibersihin lagi nih, ada kayak ada parasit, ada cacing-cacingnya. Ada tuh. Kayak dia tuh kayak gelembung-gelembung gitu loh mas. Dan cara satu-satunya harus diambil dengan cara pakai jarum. Oke teman-teman, nah saya kan udah kenalin nih ular punya saya. Iya. Kita pasti mau kenalan dong sama ular ini. Iya. Mas Ubed mau dong kenalin ke teman-teman. Boleh. Tapi Tunggu dulu untuk penjelasan ular ini ataupun bintang karkat ini di next video. Tetap di Karolus TV.